Tadi masih ingat? Yang diletakkan pertama kali kanan atau kiri? Kiri. Baik, yang menutup mana? Kanan. Saya mau tanya sekarang, mohon maaf. Kalau kiri, itu biasanya kita selalu gambarkan dengan sesuatu yang positif atau negatif? Baik. Baik atau buruk? Buruk. Yang kanan? Baik. Kenapa kiri didahulukan? Baik, bismillah. Sekarang perhatikan. Pertama, jika Anda ingin bertakbir, takbir ini disebut dengan ihram. Dari hadis Nabi di Abu Daud nomor hadis 618, bahwa kalau sudah Anda ingin mulai sholat dengan bertakbir, maka Anda harus mulai menanggalkan, membuang segala yang tidak terkait dengan sholat. Caranya, kata Nabi, lihat, farafa'a yadayhi hadwa mankibai. Pertama, angkat telapak tangan ini sejajar dengan bahu di sini. Jelas ya? Baik, sesuaikan dengan bahu masing-masing. Yang kedua, ada alternatif. Diangkat ini di hadis riwayat Muslim nomor hadis 391, termasuk di An-Nasai nomor hadis 1101, diangkat sejajar dengan daun telinga. Jadi yang jempol, ya, ini bisa sejajar dengan daun telinga di sini. Boleh kemudian ini pun didekatkan, merapat, tidak ada masalah. Baik, jadi boleh di sini, boleh di sini. Paham ya? Dan saya cuma menemukan dua ini. Jadi kalau tidak di sini, itu di sini. Tidak ada yang ketiga. Ini menempel boleh, nggak ada masalah. Ini kita sudah telusuri dari hadis yang paling sahih sampai hadis yang paling palsu. Jadi di hadis paling palsu aja nggak ditemukan gerakan yang ketiga. Baiknya, jadi kalau antum misalnya mengangkat tidak di dua ini, maka saya agak kurang paham gitu. Ya, hadis palsu aja nggak ada. Ya, antum dapat dari mana gitu kan? Baik, jadi cuma di sini dengan di sini. Paham di sini? Baik, silakan perhatikan lihat kalimatnya. Fakabbir raf'a yadayhi, angkat. Baik, fokus, buang urusan dunia ke belakang. Jika Anda sudah mau bertakbir dalam sholat, sudah, dunia nggak usah dibawa, buang. Nggak usah bawa. Mau Anda di sini, sudah. Jangan dibawa, pasrahkan kepada Allah, buang urusan dunia ke belakang. Paham sih? Ketika Anda mengangkat seperti ini bukan gerakan hamba mana. Awas, ini kitabnya agak susah dicarinya ini. Hanya ada di kitab-kitab yang terpisah-pisah. Ada Asrarus Shalah, ada Nadharat fi Ma'ani Shalah. Sebagian diterjemahkan, tapi sebagian belum banyak terjemahannya. Tidak mudah menemukan makna-makna ini. Dan jarang dibahas. Ya, jadi ketika Anda mengangkat, bertakbir, kenapa disebut ihram? Karena ketika Anda mulai mengangkat, Anda membuang segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang, pasrahkan pada Allah. Paham sini? Baik. Yang jadi masalah, Ustaz, saya pengen buang, tapi dunia yang nggak mau dibuang. Jadi begitu saya mau sholat, saya ingin tinggalkan semuanya, saya hilangkan. Tapi dia nggak mau pergi. Apa solusinya? Maka Anda coba support, dorong, motivasi, kuatkan itu semua dengan mengucapkan. Di hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 857. Saya qulu, maka kuatkan dengan ucapan kita, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka ketika Anda mulai mengangkat tangan, kemudian Anda mencoba meninggalkan segala yang tidak terkait dengan sholat, kadang-kadang tidak melakukan itu, maka bantu lisan Anda. Dengan lisan Anda ucapkan Allahu Akbar. Karena itu nanti kalimat ini nggak bisa diganti oleh kalimat yang lainnya. Allahu Akbar. Apa artinya Akbar? Ingat, jangan mengarang. Kalau tidak tahu katakan baik. Apa artinya Akbar? Maha besar. Baik. Apa yang dimaksud dengan maha besar di sini? Saya mau tunjukkan dulu sebentar supaya kita paham betul maksudnya kemana, kan? Lihat sini. Ya, ini akar katanya dari kata kabura, kabir. Kabir. Apa artinya kabir? Besar. Masya Allah. Bukan hanya besar ya. Kabir itu bisa berarti ya besar, agung, penting, prioritas, penuh dengan prioritas. Ya, ini bisa disebut kabir. Masjid kabir, masjidnya besar. Okay? Mudir kabir, bos besar. Bukan berarti badannya mungkin besar, tidak. Ada mungkin badannya kecil, tapi dia orang penting. Maka ini menunjukkan ada sesuatu yang penting, yang agung. Masyru' kabir, proyek penting, proyek besar. Nah, ini disebut dengan kabir. Kalau Anda ingin rubah kalimat ini dalam bentuk superlatif untuk mengangkat yang lainnya lebih daripada yang ini, maka kebalikannya. Tadi hamzah ini untuk menanggalkan harakatnya i, maka tambah hamzah ini harakatnya a. Jelas di sini? Baik. Masukkan ininya kabir, kaf, ba, ya, ra. Perhatikan. Kalau sudah ada hamzah, maka ininya mesti dibuang. Kemana dibuangnya Ustaz? Terserah, pokoknya hilangkan. Ya. Ini rumus seperti biasa. Kalau hamzah
atau huruf lain masuk pada satu kalimat, maka ini mesti mati. Kalau untuk menanggalkan harakatnya I, kalau untuk menaikkan bentuk superlatif harakatnya A. Paham? Baik, perhatikan. Karena ini harakat hamzah, kemudian ini mati, ini mustahil ada I. Ya, I itu ketika dia berhadapan dengan huruf ya. Ketika ya-nya dibuang, kembali ke asal harakatnya A, kembali ke A. Ya, maka di sini kalimat yang berubah dari kata kabir menjadi akbar. Kalau Anda rubah bentuk kabir jadi akbar secara singkat, ini artinya bentuk superlatif lebih daripada yang ini. Maka ketika Anda sholat masih ada was-was, ada masukan, ada ini, ada itu yang akan penting sampai Anda mau bawa, maka katakan oleh diri Anda, begitu Anda mengangkat, buang semua itu. Allahu Akbar, cuma Allah yang penting. Proyek gak penting, segalanya gak penting, kehidupan gak penting, bahkan diri kita pun gak penting di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda sudah mengatakan Allahu Akbar, hanya Allah yang paling penting, maka konsekuensinya kita coba tepikan segala hal yang terkait dengan sholat. Ini maksudnya. Paham di sini? Posisi jemari, ya Tirmidzi disebutkan, perhatikan posisinya. Ketika Anda mengangkat, maka ini jari tidak dalam posisi menutup begini, tidak juga rapat begini, maaf, tidak renggang begini, tidak rapat, tidak renggang, tapi terulur seperti biasa. Ya, terulur seperti biasa. Jadi diangkat begini dan nggak usah terlalu kaku, biasa aja mas. Ya. Jadi nggak begini misalnya, tidak juga begini, tapi biasa saja diangkat seperti ini, standar, terulur seperti biasa. Jelas ya? Hadap ke depan, tidak perlu juga begini. Memang kiblat di bawah, nanti saat ruku atau sujud, tapi saat takbir biasa seperti ini. Paham ya? Yang paling penting, ketika Anda mengangkat, sudah. Tinggalkan semua urusan yang tidak terkait dengan sholat. Katakan, cuma Allah yang agung sekarang. Yang penting Allah. Yang prioritas Allah di sini. Paham? Kalau sudah mengerti sampai sini, lanjutkan ke An-Nasa'i, nomor hadis 886. Lihat kalimatnya. Saya belum tuliskan ini. An-Nasa'i, nomor hadis 886. Setelah diangkat begini, ini kan tangan masih begini. Terus diapakan? Fawada'a yadahul yumna 'ala al-yusra. Fawada'a. Ingat pakai fa di sini. Fa. Fawada'a, maka lekas kemudian letakkan fa. Ingat. Saya ingin tunjukkan sebentar ya. Ada huruf yang menunjukkan makna lakukan selanjutnya atau konjungsi huruf sambung. Ada yang menggunakan waw, ada yang menggunakan thumma, ada yang menggunakan fa. Kalau ada peristiwa disambungkan, huruf penyambung yang menggunakan waw, itu tandanya ada jeda antara peristiwa pertama dengan peristiwa yang kedua. Contoh, kalau hadisnya mengatakan setelah diangkat wawadha'a dan letakkan tangan kanannya yumna alal yusra, maka dari mengangkat ini ke meletakkan itu ada jeda. Angkat kan agak lama baru letakkan, atau mungkin ada gerakan lain. Kalau menggunakan thumma, jedanya agak panjang, mungkin ada gerakan lainnya. Begitu diangkat lama atau ada gerakan lain baru diletakkan. Tapi kalau menggunakan fa, ini harfu 'athfin bila hudud, huruf perangkai penyambung di antara dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama adalah mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau daun telinga. Peristiwa kedua meletakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri. Ketika keduanya disambungkan dengan huruf fa, ini menunjukkan kata para ulama tidak ada jeda antara mengangkat sampai dengan menutup. Jadi begitu diangkat Allah misalnya kan, oh akbar langsung ditutup. Jelas ya? Karena itu tidak didapati, jangankan di hadis sahih, di hadis palsu pun, bahkan yang paling palsu sekalipun, tidak ditemukan gerakan-gerakan lain yang diriwayatkan dari mulai takbir mengangkat sampai menyimpan. Jelas di sini? Nah, jadi saya di sini kadang suka mengamati, tapi saya tidak bermaksud menyalahkan ya. Tapi kita menelusuri, ini cara terbaiknya. Kalau Anda temukan alasannya, kita sampaikan, kita bahas sama-sama. Kalau Anda benar, saya ikuti. Kalau saya benar, saya tidak paksa untuk Anda mengikuti saya. Tapi kita ikuti dalilnya supaya kita sesuai. Misal, dari mulai mengangkat seperti ini, kadang ada orang yang beranggapan, Ustaz gak enak lah, gak sopan, masa kiri dulu ditutup sama yang kanan. Ya kan kanan itu yang baik. Kenapa kita dahulukan yang kanan, baru kiri, baru kita tutup. Jadi begitu takbir, kanan masuk duluan, kiri begini, kemudian tutup. Baiknya? Ya, jadi begitu angkat, Allah, begini. Kadang-kadang lebih khusus sedikit, kaki naik dikit gitu kan. Nah ini, sebagian lah ya. Begitu diangkat, ini ada pasangannya. Nah ini mohon izin, mohon maaf, saya belum menemukan dalilnya. Jangankan di hadis sahih, di hadis palsu pun tidak ditemukan. Jadi Anda bisa bayangkan, pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini, saking jelasnya gitu. Jadi nggak ada kerjaan. Paham ya? Jadi ukurannya dalil, bukan perasaan kita. Saya nggak enak lah, perasaan saya, jangan pakai perasaan. Ikutkan kepada dalil, maka perasaan kita akan menyesuaikan di situ. Jelas ya? Baik.
Halo para pelaku, ya kita kembali. Ya. Sudah ya, paham ya? Baik, sekarang teruskan. Awas, waktu kita sangat terbatas, kita cuma punya 10 menit lagi sampai setengah 11. Ya, lihat sini, teman-teman sekalian. Tadi yang diletakkan apa? Baik, tangan yang kanan di punggung yang kiri. Perhatikan, di sini ada dua hadis yang penting dipahami, dua caranya. Pertama, fawadha'a redaksinya itu hanya sekedar meletakkan saja, meletakkan. Di sini ada 3 posisi. Di bagian pertama dibagi pada 3 bagian, 3 posisi. Yang pertama, telapak yang kanan ini diletakkan di punggung yang kiri persis ini. Jelas ya? Pelan-pelan, jadi yang kanan kemudian diletakkan yang kiri di sini. Jelas? Baik, yang kedua, pada bagian pertama ini pergelangan bertemu dengan pergelangan rusun. Jadi yang ini bertemu dengan yang ini di sini. Tapi posisinya langsung ya, begitu angkat simpan. Jadi Anda nggak usah ngukur dulu, angkat Allah. Ya. Nah, ini pas saja begitu angkat untuk ya. Baik. 3, Anda kemudian bertemu dengan sa'id. Sa'id itu di sini. Ya, ini siku mirfaq, ini sa'id di sini. Jadi bagian ketiga pada fase pertama dilewat sedikit dari pergelangan di sini. Tapi tidak sampai ke sini ke mirfaq. Nabi menyebut orang yang sholatnya kemudian begini itu dilarang oleh Nabi. Seperti orang yang sombong kata Nabi sikapnya. Ya, maksudnya diasosiasikan kepada orang yang sedang punya sesuatu. Karena kan kalau mau melihat proyek, Allah gitu kan. Nah dulu orang-orang Arab tuh kalau ingin menampakkan sesuatu yang lebih dia akan begini. Oke? Jadi cukup di sini atau di sini atau sedikit ke sini. Paham? Baik. Teruskan. Yang kedua adalah dengan posisi qabad. Qabad itu menggenggam. Ini cuma ada satu cara, yang kanan menggenggam kemudian punggung yang kiri pas di pergelangan di sini. Jelas ya? Baik. Disimpannya di mana? Halo? Halo? Kalau tidak tahu katakan. Ini nggak terlalu lama, ya nggak terlalu lama mikirnya. Letakkan di mana? Baik. Lihat sini. Ada yang bilang di perut, kan? Ada yang bilang di dada. Ada yang wallahu alam. Yang wallahu alam ini nggak tahu diletakkannya nih sampai sekarang. Baik. Sudah. Lihat sini. Lihat sini. Hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita itu ada 2 posisi. Pertama di perut. Tapi di perut ini diduga hadisnya dhaif. Bahkan dhaifnya agak parah. Dilihatkan dari dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, tapi hadisnya punya persoalan. Ya, jadi wadha' ala satrihi. Ya, jadi diletakkan kepada di atas pusarnya di sini. Nah, yang ini riwayatnya lemah. Sangat lemah gitu kan. Walaupun sebagian ada yang mengamalkan dan ada yang mempersoalkan, tapi secara hadis kualitasnya juga lemah. Yang kedua, yang lebih kuat itu dibandingkan dengan yang ini, yang pertama adalah riwayat ala sadri, di dadanya. Mana dada? Nah, ini yang harus Anda ketahui. Dalam bahasa Arab ada 2 jenis kata yang menunjuk kepada dada. Satu disebut dengan nahrun. Nahar. Nahrun. Jadi ada nahar pakai H besar, ada H kecil. Kalau nahrun pakai H besar itu sungai. Jadi kalau nahrun atau nahar menggunakan H kecil, itu artinya ada bagian atas dekat kerongkongan di sini. Oke, dekat kerongkongan ini ada kerongkongan di sini, ya, atau tenggorokan. Ini ada di sini dada, ini dada bagian atas disebut dengan nahar. Nah ini nahar dada bagian atas. Yang kedua sadrun. Sadrun itu rongga kosong di antara perut dengan dada bagian atas. Nih rongga di sini. Baik ya, sadrun. Sadrun jamaknya sudur. Sadrun jamaknya sudur. Nah, yang disebutkan dalam hadis riwayat meletakkan tangan saat Anda bertakbir, itu kalimatnya bukan menggunakan nahrun tapi sadrun. Ya. Jadi, enggak, kalau saya lebih memilih yang ini riwayatnya, tanpa harus saya menyalahkan yang lain, tidak. Silakan kalau Anda ingin memilih sesuai dengan pilihan. Tapi dugaan kami yang terkuat dari sini adalah meletakkan di sadrun, yaitu rongga dada yang ada di rongga di sini antara perut dengan dada bagian atas di sini. Itu yang disebut dengan sadrun. Apa alasan yang menguatkan ini? Kita gali sekarang hikmahnya. Teman-teman sekalian, fokus ya, saya agak sedikit cepat. Dulu, di awal mula sholat, itu ketika diajarkan, tidak ada gerakan menekap telapak tangan. Jadi begitu takbir pertama kali, itu posisinya begini, irsal. Di awal masa sholat. Makanya nanti riwayat Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta, itu beliau menyebutkan di antara riwayat-riwayat yang ketika bertakbir langsung begini. Itu pun benar. Ada riwayatnya. Di awal masa sholat seperti ini. Ini jangan Anda katakan semua yang begini Syiah misalnya, tidak. Nanti ada lagi yang lain Syiah yang bisa dijadikan ciri khas untuk mereka.
Baik itu dalam bangkit dari sujudnya suka nepuk-nepuk, atau setelah itu dia mundur sedikit dan dia bangkit lagi. Tapi kalau misalnya takbir begini kemudian tangannya begini, itu jangan divonis Syiah dulu, karena di madzhab Maliki itu dipraktekkan. Jadi kalau Anda misalnya sebagian Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, nyebrang sedikit, Italia, Spanyol, Prancis dan sebagainya, itu rata-rata ketika takbir sholatnya begini. Jadi kalau Anda ke Masjidil Haram misalnya, lihat orang sholat begini, pertama jangan disimpulkan Syiah, dan yang kedua nggak usah ditanya. Ya, dia sedang sholat gitu. Ya, dia sedang sholat. Ya, saya pernah di Tripoli itu, saya nggak jumpa kawan, udah cukup lama di masjid, masuk sholat belum dimulai. Terus dia berdiri dekat tiang gitu kan, seperti ini. Saya datang, saya kira ya baru datang berdiri begini, saya tanya, kita harak, hey, where have you been? Kan kalau bahasa kita di sini, ya kemana aja kamu? Tiba-tiba, Allahu Akbar. Ya sholat gitu kan. Nah ini ciri pertama. Oke, teruskan. Jadi, kapan kemudian kisah ini muncul dan telapak tangan memegang punggung yang kiri? Dan apa hikmahnya? Peristiwa ini terjadi dalam sebabun nuzulnya Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Posisi paling kiri sebelah atas di mushafnya. Surah 11 ayat 114. Ini poin. Baik, ada seorang sahabat mendekat ke waktu salat, datang kepada Nabi SAW. Bima makna ya Rasulullah, aqim liya haddan. Aqim liya haddan. Ya Rasulullah, tolong hukum saya. Masya Allah. Jadi dia merasa melakukan kesalahan. Terus dia berpikir, tolong ini manhaj sahabat ya. Manhaj sahabat. Jadi kalau kita, Mas agak sedikit capek nggak apa ya. Nih, antum ikutin aja. Baik. Kalau kita perhatikan, ini cara berpikir sahabat kadang jauh berbeda dengan kita. Sahabat itu kalau berbuat salah, maka dia mencari Nabi untuk menyelesaikan persoalannya. Dia berpikir daripada nanti dibuka dan disiksa di akhirat, mendingan diselesaikan di dunia. Lebih ringan daripada kemudian diselesaikan di akhirat. Baik, paling ringan akhirat itu, kalau, mohon maaf ya, amal jeleknya itu lebih banyak daripada amal solehnya, amal salah lebih banyak daripada amal soleh misalnya, walaupun cuma 0,sekian%. Amal baiknya 49,99%, amal jeleknya 50,0001%. Masuk dia neraka, paling ringannya itu di An-Nisa 56. Posisi kaki kanan sebelah bawah. Sebelah atas maaf. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Orang yang ingkar dengan petunjuk kami akan tarik ubun-ubunnya ke neraka. Tarik ubun-ubun ke neraka. Nusli itu kayak bikin teh celup dicelupkan. Anda bikin teh celup pernah? Bukankah saat dicelupkan basah? Sana angkat lagi ini. Nah itu kullama nadijat juluduhum. Ketika dimasukkan, hancur semuanya. Plus kulit-kulitnya. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit itu indera perasa yang paling pekat, paling kuat. Jadi kalau ada orang dicambuk 1 kali, sakit, sudah kulitnya mulai luka dan sebagainya. Dicambuk yang ke-6 kali, 7 kali, sudah mulai terasa. Ada baal ya? Ada baal. Jadi berkurang rasanya. Nah Allah itu menginginkan tidak ada kurang rasa di neraka nanti. Maka kulitnya dihancurkan semua. Badalnahum juludan ghairaha. Ketika diangkat, sembuh lagi terus dengan kulit-kulitnya. Supaya terasa lagi, nggak berkurang rasa nerakanya. Itu sekali dicelupkan, ukuran akhirat saja, 1 harinya, berapa lama? Masya Allah. Baik, kalau tidak tahu katakan. Itu yang paling gampang. Quran surah 32 ayat ke-11. 1 harinya 1000 tahun. Fiyaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Jadi kalau dikonversi 1 detik ya, 1 detik kurang lebih 48 hari. Jadi kalau yang dicelupkan 1 detik saja ukuran akhirat itu sama dengan 48 hari. Itu paling ringannya. Maka cara berpikir sahabat, kalau saya salah, saya nggak mau diurus di akhirat. Saya selesaikan di dunia. Ya, dunia itu masih mending, masih mungkin dia diselesaikan. Masih ada cara untuk bertobat. Di akhirat bagaimana tobatnya? Tinggal hukuman itu. Ya, bayangkan 48 hari sakitnya silakan kalau mau coba. Itu masukkan, angkat 1 detik 48 hari. Maka dia datang kepada Rasulullah, Rasulullah akhirnya lihat dan tolong hukum saya. Nah kan waktu sholat mau tiba, Nabi kemudian mendiamkannya. Dan kita tahu sekecil apa sih, sebesar apa sih kesalahan sahabat yang dibandingkan kita. Kemudian sholat, saat sholat itulah dengan turun Quran surah ke-11 ayat 114. Qina sholat tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Begitu selesai sholat, Nabi ingin meninggalkan tempat sholatnya. Datanglah sahabat itu lagi, ya Rasulullah akhirnya lihat dan ya Rasulullah tolong hukum saya salah nih. Kata Nabi, tadi sudah turun ayat. Untuk apa lagi saya hukum? Karena salah kamu sudah dihapuskan dengan turunnya ayat itu. Ternyata di antara faidah menunaikan sholat yang satu ke sholat yang lainnya dengan turunnya ayat ini, sholat yang kita kerjakan itu otomatis menghapus kesalahan-kesalahan kecil yang pernah kita lakukan. Innal hasanati, lihat awalnya perintah sholat, aqimis sholat tarafayn nahar wa zulafan minal lail, tunaikan sholat. Sholat ini menghasilkan pahala dari amalan disebut dengan hasanah. Jamaknya disebut dengan hasanat. Kalau Anda bisa mengerjakan hasanat atau hasanat, ini bisa menghapus yudhibnas sayyi'at, ya keburukan-keburukan, sifat yang tidak baik yang mungkin kita kerjakan. Nah, hal yang dianggap salah tadi sudah tertutup dengan ini, sholat. Jadi tidak dihukum lagi oleh Nabi.
Disinilah muncul kemudian hadis Muslim nomor hadis 233. As-salawatu ila salawat wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan. Alhamdulillah. Itu bersin. Allah. Kafaratun lima bainahunna. Itu akan jadi kafarat, penutup, menghapus dosa-dosa kecil yang terletak di antaranya. Jika Anda subuh ke zuhur punya kesalahan kecil yang tidak kita sadari kadang-kadang, itu hilang semuanya, dihapuskan dengan berbaikan kita sholat zuhur. Paham sih? Baik, jadi ketika ada peristiwa itu, ayatnya turun, Nabi tidak menghukum lagi dan dihukumi kesalahannya setelah tertutup dengan sholatnya. Masuk Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan. Jadi orang yang punya banyak kesalahan kecil, tidak sadar sampai Ramadan, maka dihapuskan saat dia tiba Ramadannya. Nah, dari situlah kemudian dimulailah proses mengangkat tangan tadi dengan meletakkannya. Baik, perhatikan. Tadi masih ingat yang diletakkan pertama kali kanan atau kiri? Kiri. Baik, yang menutup mana? Kanan. Saya mau tanya sekarang, mohon maaf. Kalau kiri, itu biasanya kita selalu gambarkan dengan sesuatu yang positif atau negatif? Baik, baik atau buruk? Buruk. Yang kanan? Baik. Kenapa kiri didahulukan? Mohon maaf, ini untuk menunjukkan bahwa tidak semua manusia itu, maaf, bukan tidak semua, bahkan tidak ada manusia yang sempurna. Tidak semua bisa melakukan kebaikan terus. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang salah ketika dia melakukan kesalahan, segera tutup dengan kebaikan. Kebaikan ini yang bisa mengcover, menutup keburukan yang pernah kita kerjakan. Orang yang mau berubah, lantas menutupi keburukan-keburukan yang muncul kebaikannya, maka dia akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting Anda ketahui apa yang menyebabkan orang senantiasa berbuat salah. Ternyata bukan karena dia tidak mampu menjadi baik, tapi karena tidak mampu mengendalikan hatinya. Bukan karena, mohon maaf ya, faktor kebanyakan orang itu berbuat sifat dan sikap yang tidak baik, ternyata bukan pengaruh eksternal, tapi pengaruh dirinya karena tidak mampu mengendalikan hatinya, kolbunya, nafsunya. Nah, ada di mana sekarang kolbu itu, nafas itu? Ada yang disodrun, yang dimanfaatkan oleh setan untuk digoda, memberikan efek-efek buruk pada diri kita. Lihat, begitu setan menggoda, datangnya bukan ke nahrun atau ke batnun, tapi ke sodrun, jamannya sudur. Dan antum hafal ayatnya. Alladzi yuwaswisu fi sudur, jaman dari kata sodrun. Inilah di dalam diri kita yang sering dimanfaatkan oleh setan. Nafsunya diangkat, muncul perasaan buruk, prasangka yang tidak baik. Kadang-kadang sikap kita yang tidak baik muncul bukan karena respon dari orang, tapi ketidakmampuan kita menjaga hati kita. Ada orang lewat di depan kita, sahabat kita, tapi nggak negor. Nggak negor. Ya, Masya Allah. Bagaimana respon kita? Nah, orang yang bisa menjaga hatinya, dia punya prasangka baik, dia pikirkan, barangkali sedang buru-buru, ya, atau barangkali sedang ada kepentingan yang lain. Tapi orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, tiba-tiba dia marah. Ya, baru lewat begitu aja, baru pakai begini aja, sudah sok nggak nyapa dan sebagainya. Status seketika itu juga nggak nyangka ya, nyangka saat Anda bilang nggak nyangka, Anda sedang nyangka ya. Tuh ya, ini persoalan padahal kan gampang, tinggal negur aja sih, assalamualaikum, buru-buru amat, si amatnya nggak buru-buru, ya kan? Jadi banyak hal yang bisa kita ciptakan sebetulnya. Tapi kenapa itu muncul respon lisan, respon tangan, respon kaki? Karena ketidakmampuan mengendalikan hati kita di sini. Karena itulah ketika kita diminta sholat, kita diminta evaluasi. Yang Anda bertakbir, coba banyak kesalahan apa yang kita kerjakan. Coba ingat-ingat. Ingat-ingat. Sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, semua. Sebagai seorang teman, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pimpinan, banyak banget kesalahannya. Siapa yang nggak punya salah, boleh angkat tangan? Sedikit? Banyak? Kayak saking banyaknya nggak bisa diangkat. Kalau sadar banyak kesalahannya, seharusnya kita akui. Bagaimana mengakuinya? Ada sebetulnya bacaannya. Cuman persoalannya, kita sudah lewat 7 menit. Ya, boleh 3 menit lagi? Baik, alhamdulillah. Baik, perhatikan sini. Begitu Anda simpan ke sini, kita akui banyak salahnya. Maka kita katakan kepada Allah, lihat kalimatnya salah satunya. Allahumma ba'id baini wa baina. Baik, satu kesalahan disebut khata. Beberapa kesalahan disebut akhta. Banyak kesalahan disebut khotoya. Kalau kita ngaku memang banyak kesalahannya, tambah lagi ya di ujung khotoya ya. Jadi ketika Anda menyimpan tangan Anda begini, kemudian Anda katakan, awas jangan-jangan kita ucapkan, kita ngerti yang kita bacakan, sehingga tidak berpengaruh kepada kekhusyuan salat kita. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Ya Allah, saya akui ya Allah, dalam salat ini saya banyak salah. Bagaimana kalau saya diwafatkan dalam salat sedangkan kesalahan saya belum terampuni? Bukankah Anda merasa ketika salat itu salat terakhir Anda? Bagaimana ketika Anda wafat membawa dosa? Jadi kalau benar salatnya sampai sini saja, Masya Allah, itu Anda bisa menangis tuh. Ya Allah, saya banyak salahnya ya Allah, dibawa dalam salat. Mohon ya Allah, ampuni saya, jauhkan saya dan kesalahan saya yang telah saya perbuat sejauh-jauhnya, saya nggak pengen lihat lagi. Sampai kiamat saya nggak pengen lihat. Seperti engkau jauhkan dari timur dengan barat yang nggak pernah bertemu. Lihat, ada ba'id, ada ba'id, itu beda. Kalau kalimat yang menggunakan ba'id, itu jauhkan tapi masih kelihatan.
Al-ba'id dan naqal anni, tolong ini handphonenya jauhkan, jangan dekat-dekat. Sampai ke ujung misalnya di tangga masih saya lihat, itu pakai tasydid, ba'id. Tapi kalau saya katakan ba'id, saya nggak pengen lihat, sejauh-jauh ini saya nggak pengen lihat. Salah kita katakan, ya Allah saya nggak pengen lihat lagi, ya Allah sampai kiamat pun tolong jangan tampakkan lagi. Karena di kiamat nanti saat hisab semua akan ditampakkan sampai titik yang paling kecil, sampai di bawah atom. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang besar ditampakkan, yang baik ditampakkan, yang kecil bahkan baik ditampakkan, yang kecil yang jelek pun ditampakkan. Dan bahkan dimintakan dibaca. Quran surah 17 itu kan ayat 13 sampai 15, Iqra kitabak, ini kitabmu baca aja. Kata binasika al-yawma 'alaika hasiba. Silakan cek, ini hisab kamu sekarang. Jadi kita rasakan begitu sholat. Bagaimana kalau diwafatkan sekarang? Ya Allah, menaqini min al-khataya kama yanqa al-abyadu min ad-das. Ya Allah, mohon ya Allah, kalau kesalahan itu begitu pekat seperti noda dalam pakaian, ya Allah mohon ya Allah, bersihkan saya ya Allah. Habiskan semuanya seperti noda dibersihkan dari pakaian. Allah maghsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Kalaupun belum mampu ya Allah, karena lekatnya kotoran itu mohon ya Allah. Kalau perlu gunakan air sangat dingin. Maksudnya ya Allah mohon ampuni, berikan kesempatan untuk kembali. Itu minta. Ini poinnya. Itu indah, deh. Itu indah ketika dibacakan. Ini salah satunya. Makanya kalau orang benar sholatnya sampai sini saja, kemudian dia sudah mulai mengurangi dosa-dosanya, sudah mulai menangisi keadaannya, maka dia semakin dekat dengan Allah. Saat dia semakin dekat dengan Allah, maka konsekuensinya doanya mulai mungkin dijawab, rahmat Allah diturunkan padanya. Makanya ketika dia membaca Al-Fatihah, itu hadis qudsi dari Allah. Semua bacaan-bacaan langsung dijawab oleh Allah. Begitu dia katakan Alhamdulillah Rabbil Alamin, kata Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, terjawab asna alaihi abdi, ya, hambaku tengah mengagungkanku. Ya, ketika kita mengatakan Ar-Rahman Maliki Yaumiddin, majadani abdi, hambaku sedang meninggikanku, mengagungkanku. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah sekarang kami salat menyembahmu ya Allah. Kami punya banyak masalah. Kami hanya bermohon ya Allah hanya kepadamu. Ini kalimatnya. Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wa li abdi ma sa'al. Sekarang apapun yang hambaku minta, aku akan kabulkan semuanya. Apapun. Saya harus sampaikan janji saya, karena saya mau ceritakan tentang hikmah terakhir berdiri itu yang belum saya sampaikan. Saya janjikan hari ini. Tegak, kemudian kaki berdiri seimbang. Ini diajarkan oleh Nabi sebelum ke Madinah setahun, Pak. Ini gambaran dari keadaan kita yang harus selalu berusaha untuk menegakkan keadaan hidup kita. Jika kita masih mampu berusaha, maka tegakkan diri kita, jangan gantungkan hidup pada orang lain. Dia orang yang sholatnya benar, maka dampak dalam kehidupannya, dia akan selalu berjuang dalam hidupnya, berikhtiar, tidak pernah menggantungkan hidupnya pada orang lain. Ya, jangan menggadahkan tangan pada orang lain. Ya, makanya sering muncul ungkapan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kan Ustaz saya mintanya begini, ya misalnya nggak ada alasan, pokoknya nggak ada alasan. Ya, jadi itu kemampuan untuk menegakkan diri bagian pertama. Jelas? Nah ini diajarkan oleh Nabi dengan luar biasa. Yang kedua, kalau Anda sudah mapan, sudah baik, maka hiduplah yang seimbang. Jangan berlebihan. Kadang-kadang terlalu lebar, gitu kan? Semua disampaikan, semua ditampakkan, jalan. Masya Allah, mau ke masjid aja dekat, mau pakai Lamborghini. Makanya saya tinggal jalan aja gitu kan. Yuk, ini saya ada Lamborghini, situ Lamborghini itu aja. Masya Allah, dia buka jalan. Udah nggak usah lah. Ya bagi-bagi sana sini dan sebagainya. Belum diangkat sudah bagi-bagi kartu nama, ya kan? Begitu dilihat ternyata salah gitu kan? Jadi kan jadi persoalan nanti ya. Atau Anda terlalu rapat nih, eksklusif, gaulnya cuma kalangan tertentu aja, ya kan? Atau mohon maaf, kalau harta benda tidak mau berbagi, tutup semua. Ya jangan seperti itu. Karena kalau cuma kedudukan Anda eksklusif, sudah banyak yang dulu namanya Fir'aun. Atau kalau Anda punya harta cukup banyak, kemudian Anda tidak mau berbagi, ya Korun jagoan dibandingkan Anda. Untuk apa ditiru, ya kan? Hiduplah yang seimbang, tampilkan kebaikan, ini luar biasa. Orang yang paling bisa mempraktekkan itu namanya Abdurrahman bin Auf, yang pernah saya ceritakan saat Tabligh Akbar itu. Beliau cuma modal dari pakaian, ditawari harta benda, tapi memilih untuk mempraktekkan poin sholat yang pernah Nabi ajarkan kepada beliau. Dipraktekkan di Madinah, dalam kisaran waktu yang sangat singkat, tiba-tiba jadi orang paling kaya di kota Madinah itu, yang kapaknya saya terbuat dari emas. Kapaknya terbuat dari emas. Satu kali, saya tutup, ramai di Madinah, sepeninggal Nabi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya, ada apa di Madinah nih? Orang mulai laporan, kok ramai begini? Kata orang-orang, ini kafilahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala itu datang. Kafilah itu rombongan dagang. Terdiri dari berapa? 600 unta. Setiap unta membawa emas permata yang penuh di pundaknya. Anda bisa bayangkan. Kafilah Abdurrahman bin Auf datang, membawa 600 unta. Di setiap punggung untanya semua penuh dengan emas, mutiara dan sebagainya. Berapa nilainya tuh? Begitu datang, ramai masuk Madinah. Terus kemudian kata Sayyidah Aisyah, saya mendengar riwayat dari Nabi SAW bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak. Merangkak itu gambaran dari lambat, bukan merangkak begini. Lambat, saking banyaknya harta yang dititipkannya sekaliannya itu luar biasa. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, kaya masuk surga merangkak daripada miskin nggak jelas, kan? Baik, ini lumayan, ya. Tapi yang paling menarik ketika mendengar kalimat itu, apa kata Abdurrahman bin Auf?
Masya Allah, saya sedekahkan semua harta itu. Bayang nggak? Ketika disebutkan Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak lambat karena banyaknya harta yang akan dihisab. Kata Abdurrahman bin Auf pada saat itu, saya sedekahkan semua itu untuk memperingan langkah saya masuk surga. Kebayang nggak? Nah, terus apa yang antum gunakan dengan harta antum selama ini? Silakan cek kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran karya Imam An-Nawawi. Saya punya cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah marun, halaman 38, paragraf pertama bagi 1 sampai 2, posisi paling kanan sebelah atas. Itu Abdurrahman bin Auf, orang kaya, pebisnis sukses, sahabat Nabi. Tapi tahukah Anda, bukan cuma sholat fardunya, beliau masih menyempatkan diri setiap malam tahajud tanpa putus. Bahkan seringkali khatam Quran dalam tahajudnya. Sahabat Nabi, kaya luar biasa, kapaknya terbuat dari emas, dekat dengan Nabi, di zaman masuk surga, masih tahajud, bahkan sampai khatam Quran. Itu sahabat Nabi bukan, tabiin bukan, tetangga Nabi juga bukan, surga belum jelas, kapak aja belum tentu punya, ya kan? Masya Allah. Coba cek, jangankan tahajud, sholat fardu masih tertinggal. Cita-citanya lebih hebat daripada Abdurrahman bin Auf. Masuk surga, pengen surga apa? Firdaus, tanpa hisab. Oh, Masya Allah, luar biasa.